Lo pernah mikir gak sih, kenapa kalau hujan gede, Bandung itu kok rasanya kayak jadi akuarium raksasa? Gue jamin, lo pasti udah biasa banget dengar berita soal banjir di Pagarsih atau di daerah Kedebage. Tapi pernah nggak lo ngebayangin, jangan-jangan banjir itu bukan cuma karena saluran air mampet di permukaan. Jangan-jangan di bawah aspal kota Bandung yang kita injak setiap hari, di bawah mal-mal yang menjulang, dan di bawah fondasi rumah-rumah kuno, itu ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang dingin, gelap, dan udah ada di sana jauh sebelum kita lahir. Bayangin, sebuah jalur air yang punya sejarah kuno. Sebuah sungai rahasia. Tim tahu gak sih, lu kali ini nggak main-main. Kita coba bongkar, apakah ini cuma mitos urban legendaris para sepuh di Kota Kembang, atau ini adalah fakta gila yang sengaja dilupakan oleh hiruk-pikuk kota modern. Segmen 1, rahasia yang tertutup beton. Kita mulai dari hal yang paling gampang lo lihat. Kalau lo jalan-jalan di beberapa sudut kota, di kawasan padat penduduk, lo akan nemuin banyak banget saluran air atau selokan yang ditutup beton, ditutup abis-abisan. Dan lo tahu gak, banyak di antara selokan yang ditutup itu dulunya adalah sungai kecil atau anak-anak sungai yang hidup. Ini bukan cuma urusan selokan kecil, guys. Ini bicara soal anak-anak sungai Cikapundung atau Citarum yang alirannya dipaksa masuk ke dalam gorong-gorong raksasa, lalu di atasnya didirikan bangunan. Logikanya sederhana, kota butuh lahan, kota butuh infrastruktur. Daripada sungai berkelok-kelok gak jelas, mending ditutup, dipersempit, diluruskan, lalu di atasnya bisa jadi jalan, bisa jadi lahan parkir, atau bahkan jadi fondasi ruko. Bayangkan gini, kalau di warung kopi, kita punya gelas. Sungai adalah gelas itu. Kalau lo tutup gelas itu pakai piring, dan lo paksa airnya cuma ngalir lewat sedotan yang kecil, pas airnya banyak, apa yang terjadi? Airnya bakal tumpah. Dan inilah yang terjadi pada kasus banjir-banjir di Bandung. Kita udah anggap air itu musuh, yang harus diusir secepat mungkin dengan saluran air yang dipercepat dan ditutup beton. Bukan tamu, yang harus diberi ruang. Contoh paling nyata adalah kasus Sungai Cicukang yang viral beberapa waktu lalu, atau anak-anak sungai lain di kawasan padat. Mereka bukan cuma mampet, tapi mereka benar-benar tertutup. Penuh sampah sampai-sampai udah kayak kuburan air bawah tanah. Di bawah sana, ada aliran yang stres minta keluar. Sementara di atas, kita cuma sibuk nanya, kok banjir lagi sih? Tapi itu baru rahasia yang modern. Yang lebih gila adalah rahasia yang usianya jauh lebih tua, yang disembunyikan oleh para insinyur Belanda di awal abad 20. Segmen 2, jantung bawah tanah kolonial. Di Bandung, lo mungkin pernah dengar soal gua Belanda di Tahura, Dago Pakar. Biasanya kita cuma tahu tempat itu serem, dingin, dan bekas barak militer atau penjara. Salah besar, sob. Fungsi asli dari sebagian terowongan gua Belanda yang mulai dibangun sekitar tahun 1901 dan 1912 itu bukan buat markas. Itu adalah kanal penyalur air. Tujuannya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ingat, ini tahun 1900-an. Belanda lagi gencar-gencarnya bikin Bandung jadi Paris Van Java, kota yang modern, yang butuh listrik. Dan sumber listrik paling efektif saat itu ya dari tenaga air. Gua Belanda itu adalah bagian dari sistem canggih yang membelokkan dan mengalirkan sebagian air Sungai Cikapundung, nadi utamanya kota Bandung, masuk ke dalam lorong-lorong gelap di bawah tanah. Jadi bayangkan, di bawah bukit, di bawah tanah yang sekarang kita anggap cuma hutan, ada sungai buatan kuno yang sengaja dibikin berbelok-belok masuk ke lorong sepanjang ratusan meter. Tujuannya cuma satu, memutar turbin listrik. Segmen 3, Sungai Cikapundung, nadi yang tersembunyi. Cikapundung ini ibaratnya pembuluh darah utama kota Bandung. Panjangnya sekitar 28 km, membelah kota, dari utara ke selatan, sebelum bermuara ke Citarum. Nah, yang gila adalah ini. Seiring kota Bandung makin padat dan berkembang, nggak cuma kanal PLTA di Dago yang jadi rahasia.
Di pusat kota pun, terutama di kawasan yang dulu jadi pusat pemerintahan kolonial, banyak bagian dari anak-anak Sungai Cikapundung yang dialihkan, dibetonisasi, atau bahkan dijadikan saluran drainase kota yang super besar. Segmen 4. Fakta mengejutkan. Plot twist purba. Tunggu dulu. Sebelum kita bicara solusi, tim Tahu Gak Sih Lu punya plot twist yang jauh lebih mind-blowing. Bukan cuma ada sungai yang ditutup atau yang dialirkan ke terowongan. Fakta kuno yang sesungguhnya adalah, sebenarnya seluruh kota Bandung yang kita tempati ini dulunya adalah dasar danau raksasa, Danau Purba Bandung. Usianya diperkirakan puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun lalu. Bayangkan, jutaan tahun lalu, letusan dahsyat Gunung Sunda Purba menciptakan bendungan alam. Bendungan ini menahan aliran air Citarum dan Cikapundung, hingga akhirnya terbentuk danau mahaluas, yang saking besarnya menenggelamkan seluruh cekungan Bandung. Artinya, setiap kali lo jalan di Jalan Asia Afrika, di Dago, atau di Cibaduyut, lo itu jalan di atas lumpur danau kuno. Lo itu jalan di atas bekas air yang sangat luas. Ini merubah segalanya, guys. Kalau tadi kita bahas sungai rahasia buatan Belanda yang umurnya 100 tahun, sekarang kita bicara tentang air raksasa yang umurnya ratusan ribu tahun. Ini bukan sekedar banjir. Ini adalah air yang menuntut haknya kembali. Dia ingat bahwa tempat itu adalah rumahnya. Air itu selalu mencari jalan kembali ke dasarnya. Segmen 5. Efek jangka panjang dan debunking mitos banjir. Akar masalahnya adalah kita hidup di bekas danau dan kita telah membunuh atau memenjarakan sistem drainase alaminya. Studi kasus. Kita lihat lagi kasus penutupan sungai. Ketika sebuah sungai kecil ditutup beton, secara instan memang area di atasnya jadi bersih dari air. Tapi secara ekologis, kita baru aja memotong jalur peresapan alami air. Sungai dan bantaran sungai yang terbuka itu ibarat spons raksasa. Dia menyerap air. Begitu dia ditutup beton, air nggak bisa lagi meresap. Dia cuma bisa lari. Dan dia lari ke saluran-saluran bawah tanah yang sudah kita perkecil dan kita penuhi sampah. Apa efeknya? 1. Banjir kilat. Karena air tidak punya tempat meresap dan dipaksa lari di jalur sempit, pas dia ketemu sumbatan dia langsung meluap eksplosif. 2. Penurunan tanah. Karena air tanah tidak terisi dengan baik, tanah di bawah kota jadi makin kering, perlahan-lahan amblas. Kita jadi makin dekat dengan dasarnya Danau Purba. Sebuah pertanyaan filosofis. Pertanyaannya, kalau kita tahu di bawah kaki kita ada makhluk hidup berupa sungai yang terkurung, yang setiap saat bisa mengamuk dan menuntut haknya, kenapa kita masih terus memperlakukannya seperti musuh? Mungkin solusinya bukan cuma menggali gorong-gorong yang lebih besar atau membangun tembok yang lebih tinggi. Mungkin solusinya adalah dengan merendahkan hati dan memberi ruang kembali pada alam. Memberi ruang pada air untuk mengalir, meresap, dan berinteraksi lagi dengan kita. Kalau lo bisa ngomong sama air sungai yang terkurung di bawah sana, kira-kira apa yang bakal lo bilang? Coba lo komen di bawah, tulis pendapat lo. Dan jangan lupa, bantu kami bongkar fakta-fakta gila lainnya dengan like, share, dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lu. Sampai ketemu di rahasia selanjutnya. Ciao!